kita akan belajar tentang bagaimana Yesus itu sebagai Raja Mulia. Kita akan lihat dulu dari kitab Matius, nanti ada Markus, ada Lukas. 3 kitab ini disebut kitab sinoptik. Artinya apa? Sin artinya melihat, sin artinya sama, optik artinya mata. Jadi satu peristiwa yang sama dilihat dengan mata yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Matius itu bicara atau mengisahkan tentang Yesus sebagai anak manusia. Itulah sebabnya Yesus di Matius pertama itu diuraikan dari silsilah Yesus dimulai dari Adam. Karena Adam sebagai manusia, maka bagaimana silsilah Yesus itu dimulai dari Adam. Jadi Matius mengupas atau mencatat bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Jadi nanti kalau baca dari kitab Matius, itu banyak membahas tentang bagaimana Yesus itu sebagai anak manusia. Markus, kitab Markus ini ditulis adalah untuk mengisahkan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba. Jadi kalau mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus selama dia hidup, dia melayani orang, dia menyembuhkan, dia menyediakan, dia menghibur. Ini adalah yang dilakukan oleh Markus, menceritakan tentang Yesus sebagai seorang hamba yang melayani kita sebagai umatnya. Kemudian di Lukas itu bercerita tentang Yesus itu adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja. Kalau dia seorang raja, maka pertama itu adalah dia harus keturunan dari raja. Nggak boleh tidak. Itulah sebabnya silsilah dari Yesus dikupas juga di Lukas dimulai dari Daud. Karena Daud adalah seorang raja. Jadi Lukas mengisahkan bahwa Yesus layak untuk menjadi raja karena dia adalah keturunan dari Daud, yang Daud adalah seorang raja. Kalau Yesus tidak lahir atau dalam silsilah bahwa dia adalah keturunan raja, maka Yesus tidak boleh atau tidak layak dia menjadi seorang raja. Karena inilah silsilah atau sistem monarki dari kerajaan harus dari keturunan. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus itu adalah raja. Tadi yang pertama harus ada keturunan raja. Yang kedua, kalau kita bicara raja, itu ada daerah otoritasnya, ada daerah kekuasaannya. Jadi kalau ada daerah kekuasaannya, kalau misalnya Raja Inggris, daerah kekuasaannya adalah wilayah Inggris Raya. Itulah sebabnya ratu atau raja di Inggris itu dia punya wilayah kekuasaan. Nah, Yesus itu adalah raja. Di mana wilayah kekuasaannya? Dia adalah raja di sorga. Jadi wilayah kekuasaannya dia adalah di sorga. Saat nanti dia datang yang kedua kali ke bumi ini untuk memerintah, maka dia akan punya daerah kekuasaannya itu di bumi. Makanya dia bisa, itulah daerah kekuasaannya. Nah, itu yang pertama tadi adalah garis keturunan. Yang kedua adalah ada daerah kekuasaannya. Yang ketiga, kita harus lihat di sini, yang ketiga, bahwa seorang raja itu omongannya atau bicaranya itu adalah satu ketetapan, satu perintah atau satu hukum yang tidak bisa dibatalkan. Itulah bedanya dengan demokrasi. Kalau demokrasi, suara rakyat yang berkuasa. Jadi suara rakyat. Tapi kalau seorang raja adalah suara dari raja. Jadi titah raja itu adalah satu hukum. Satu hukum yang harus ditaati. Jadi kita senang sekali, ini adalah berita kabar baik tentang kenaikan Yesus. Saat dia naik ke sorga itu ada satu kabar yang luar biasa, bahwa dia kembali ke kerajaannya, dia kembali ke tempatnya untuk menyediakan tempat bagi kita semua nanti, sehingga kita semua akan bersama-sama dengan Yesus nanti di sorga. Dan dia menjadi Raja mulia yang kita hormati, yang kita sembah dianya. Kerajaan Allah memiliki berbagai sisi. Tuhan adalah yang berdaulat di atas alam semesta. Jadi dalam pengertian itu, kerajaannya Tuhan bersifat global. 1 Timotius 6 ayat 15 dikatakan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yaitu siapa? Yesus namanya. Jika lebih diteliti lebih lanjut,
Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan rohani di atas hati dan kehidupan mereka yang secara sukarela tunduk kepada otoritas Allah. Mereka yang menentang otoritas Allah dan menolak tunduk kepadanya bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya, mereka yang mengakui ketuhanan Kristus dan dengan sukarela berserah pada pemerintahan Allah dalam hati mereka, merekalah yang merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dalam pengertian tersebut, kerajaan Allah bersifat rohani. Yohanes 18 ayat yang ke-36 mencatat, Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, dan ia menyerukan bahwa pertobatan diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 4 ayat yang ke-17, bahwa kerajaan Allah berkaitan dengan keselamatan telah diutarakan dengan cukup jelas di dalam Yohanes 3 ayat 5-7, di mana Yesus berkata bahwa kerajaan Allah hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah lahir baru. Pada waktu yang bersamaan, kerajaan Allah melibatkan pertobatan dan kelahiran baru, di mana Allah memerintah di dalam hati para anak-anaknya dalam dunia ini sebagai persiapan bagi kehidupan yang akan datang. Nah, Yesus kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah dari Markus 10 ayat 15-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sama seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Lihat di sini ya, bahwa saat itu Yesus sedang berjalan, ada orang dewasa membawa anak-anak. Kemudian murid-muridnya melarang, jangan ganggu guru, jangan direpotkan sama anak-anak. Tapi Yesus katakan apa? Biarkan, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Itu kata Yesus katakan. Kenapa Yesus itu mengambil perumpamaan anak kecil? Kita lihat ya, kita akan kupas sama-sama ya. Yang pertama, kenapa Yesus itu menggunakan atau memakai perumpamaan anak-anak kecil? Yang pertama, anak-anak itu terus bertumbuh. Anak kecil itu terus bertumbuh. Jadi, Tuhan mau mengatakan bahwa pribadi yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, bertemu dengan Raja yang mulia itu, rohaninya harus bertumbuh. Nggak boleh tidak. Anak kecil yang bertumbuh, waktu dia baru lahir minum susu. Kemudian umurnya bertambah mulai makanan agak padat. Kemudian setelah dewasa, makanan keras. Begitupun kita. Kita perlu makanan rohani supaya rohani kita bertumbuh. Yaitu apa makanan rohani kita? Firman Tuhan. Kalau kita tidak makan jasmani, maka jasmani kita akan loyo. Tapi kalau kita makan makanan jasmani, maka kita kuat. Oleh sebab itu, untuk rohani kita kuat, maka kita juga harus makan makanan rohani, supaya rohani kita jangan loyo. Itulah pentingnya membaca firman Tuhan setiap pagi, merenungkannya siang dan malam. Itulah makanan rohani kita. Jadi yang pertama, kenapa Yesus menggunakan anak kecil dan dikatakan bahwa anak-anak itu adalah yang mempunyai kerajaan sorga yang akan masuk ke dalamnya, karena anak-anak itu terus bertumbuh ya, ciri-cirinya. Yang kedua, anak-anak itu bergantung kepada orang tuanya. Dia selalu cari orang tuanya. Dia berharap, dia percaya kepada orang tuanya. Nggak ada anak kecil setiap pagi bangun dia tanya, "Pa, Ma, hari ini aku makan nggak?" Nggak ada. Dia percaya bahwa papa mamanya akan menyediakan makanannya. Dia tidak pernah tanya, "Hari ini aku pakai baju nggak? Hari ini aku akan kedinginan nggak?" Enggak. Dia tahu dia akan dipelihara. Yang kedua, Tuhan mau kita orang dewasa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan bertemu Raja yang mulia itu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya di dalam pemeliharaannya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Itulah sifat anak-anak. Yang ketiga, anak-anak itu cepat mengampuni kesalahan. Lihat ya kalau anak main ya, rebutan mainan, nanti nangis. Habis itu apa? Mereka langsung biasa aja, bisa lupa sama yang kejadiannya, bisa main lagi, akrab lagi. Orang dewasa sulit mengampuni. Orang dewasa cenderungan menyimpan. Itulah sebabnya Yesus katakan untuk mencontoh anak-anak kecil itu, cepatlah mengampuni kesalahan. Karena hanya orang-orang yang mengampuni kesalahanlah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak membawa dosa. Yang keempat, anak-anak itu polos, apa adanya. Tuhan juga mau kita orang dewasa menjadi pribadi-pribadi yang polos, yang tidak punya intrik-intrik,
yang tidak punya cara-cara untuk menjatuhkan atau menghalalkan segala cara. Tuhan mau kita lembut seperti merpati, cerdik seperti ular di tengah-tengah serigala yang ganas ini. Karena Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala yang ganas. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjadi Raja mulia, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Saudara, mari seperti anak kecil itu. Jadilah seperti mereka supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan bisa bertemu dengan Raja yang mulia itu, menyembah dia dan berhadapan muka dengan Yesus, si Raja yang mulia itu. Mari kita ambil waktu, kita naikkan penyembahan sekali lagi untuk kita menyembah dia, karena dia layak, karena dia adalah Raja yang mulia.